Edison. Pada kesempatan saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-12 atau pasal yang terakhir dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk membaca firman-Mu yang masih Engkau pelihara untuk kami. Untuk kami renungkan Tuhan, biar Engkau yang terus memimpin kami terus dalam segala sesuatu. Tuhan yang memberkati kami. Bapa di sorga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin. Oke teman-temanku yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Pengkhotbah kita ketahui bahwa kitab yang ditulis oleh Raja Salomo, kitab yang dia tuliskan di akhir masa hidupnya, setelah dia jatuh ataupun setelah dia melakukan begitu banyak kesalahan-kesalahan di masa dia memiliki istri yang banyak, di masa dia belum terlalu memikirkan kehidupan yang akan datang. Dia memiliki banyak istri, bahkan kalau kita lihat di bagian-bagian ayat, misalnya satu raja itu dikatakan dia mempunyai 700 istri dan 300 gundik, cukup banyak begitu dia punya istri. Tapi di pasalnya yang ke-12 ini dari kitab Pengkhotbah ini, dia seperti memberikan satu kesimpulan dari bagian-bagian tulisannya dan terkhusus untuk kitab Pengkhotbah. Karena di bagian-bagian lain kitab Pengkhotbah berbicara mengenai kesia-siaan hidup. Bahkan tema utamanya adalah kesia-siaan hidup. Bahkan di bagian pertama dari kitab Pengkhotbah ini, di kitab Pengkhotbah dikatakan segala sesuatu itu sia-sia. Dari pasal pertama yang kedua, kitab yang berbicara tentang kesia-siaan hidup. Tetapi mengapa kita perlu mempelajari kitab ini? Bukankah kitab ini hanya berbicara tentang kesia-siaan hidup? Tetapi puji nama Tuhan, bukan hanya dia berbicara mengenai kesia-siaan hidup, tetapi ada satu pengharapan-pengharapan lain yang sebenarnya tertanam di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini. Karena kita tahu firman Tuhan ini adalah firman yang dituliskan untuk kita pelajari, untuk kita mengetahui kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 merupakan kesimpulan yang indah. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau merenungkan satu hal yang sangat-sangat penting, yaitu berbicara mengenai kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Tentu kehendak Tuhan dalam hidup manusia, ada begitu banyak kehendak Tuhan. Dan sebaliknya, kehendak manusia itu juga banyak. Tetapi Tuhan berkata bahwa perlu memiliki kehendak Tuhan dulu. Nah, bagaimana cara seseorang agar seseorang mendapatkan kehendak dari Tuhan ini? Hal pertama yang perlu kita pelajari adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal adalah salah satu kitab yang banyak sekali berbicara mengenai hikmat, yang berbicara tentang hikmat dan takut akan Tuhan. Ini dua kata yang sering dijadikan satu frase yang indah. Misalnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, misalnya kitab Amsal. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119
11, mari kita membuka Alkitab kita Mazmur 111. Mazmur yang sangat indah, dikatakan di pasalnya yang ke-111 ayat yang ke-10, saya akan bacakan untuk kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita membuka bagian-bagian lain, ternyata takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dan permulaan pengetahuan itu adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika seseorang takut akan Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan dia hikmat. Hikmat ini berarti berbicara mengenai melakukan segala sesuatu yang benar, melakukan segala sesuatu yang layak di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, yang kita pelajari pada kesempatan saat ini adalah kehendak Tuhan dalam hidup manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang kehendak Tuhan dalam hidup manusia, ini artinya kita mau melihat apa yang Tuhan inginkan dalam hidup manusia. Tentu ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan akal budi, hati nurani dan kehendak bebas kepada manusia. Artinya ketika seseorang diperlengkapi 3 hal ini, dia sudah pasti bisa memilih. Dia mau bisa memilih dari pilihan-pilihan yang ada. Mau dipilih Tuhan atau dia mau pilih kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Ini hak dia secara pribadi. Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita lihat di ayat yang ke-14, coba kita lihat konsekuensinya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi ternyata setiap pilihan manusia itu, setiap tindakan yang manusia lakukan itu, setiap perbuatan manusia yang manusia lakukan itu, Tuhan akan memperhitungkannya dan Tuhan akan menghakiminya. Dan oleh sebab itu, mengapa kita perlu memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena jangan sampai kita sendiri dihakimi oleh Tuhan dengan penghakiman yang sangat-sangat kita takutkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, dan kitab Wahyu banyak sekali berbicara tentang penghakiman, Tetapi untuk seseorang yang mau berada di bawah kebenaran firman Tuhan, yang takut akan Tuhan, untuk lepas dari penghakiman Tuhan, itu dia perlu sesuai dengan kehendak Tuhan. Keberdosaan manusia membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Keberdosaan itu menjadi suatu rintangan yang tidak mungkin bisa manusia selesaikan. Itu suatu masalah yang tidak mungkin manusia selesaikan, yang tidak mungkin manusia bisa lakukan dengan kemampuannya untuk memperbaiki hubungan itu. Dan hubungan itu hanya bisa diperbaiki oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan akan berjanji akan mengirim juru selamat untuk menyelesaikan dosa itu, untuk menyelesaikan keterpisahan antara manusia dengan Allah itu dosa itu. Tuhan berjanji akan mengirim juru selamat, dan juru selamat inilah yang akan menanggungkan hukuman itu, sehingga penghukuman itu dijatuhkan atas pribadi yang akan Tuhan kirimkan itu menyelesaikan segala dosa manusia. Dan di dalam Perjanjian Lama, dia dihubungkan dengan seekor domba. Dia disimbolkan dengan seekor domba. Bagaimana seekor domba diambil, ditaruh di atas mezbah, sambil seseorang yang mau diselamatkan, mereka perlu percaya kepada janji Tuhan, dan mereka melakukan pertobatan, dan mereka mengaku bahwa nanti juru selamat itu akan dikirimkan untuk mereka. Dan ketika mereka melakukan itu, maka mereka pasti akan masuk surga. Dan ketika pribadi yang dijanjikan itu sudah sampai ke muka bumi ini, yaitu Yesus Kristus, yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, dia berseru berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan sisi." Dan ketika dia berkata seperti, dia merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus
adalah pribadi yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Setelah dia datang, dia menyelesaikan semua nubuatan tentang dia. Dalam kitab Yesaya di pasal yang ke-53 diberikan suatu penjelasan yang detail bagaimana dia menanggung kelemahan-kelemahan kita. Dia akan diseret bagaikan seekor domba dibawa ke pembantaian, dia tidak melawan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hingga pada akhirnya dia mengalami kematian di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia. Dan untuk itu setiap orang dituntut untuk percaya dan bertobat kepadanya. Oleh sebab itu ketika seseorang melakukan kehendak Tuhan, yaitu percaya dan bertobat. Percaya itu apa? Percaya bahwa Yesus Kristus sudah datang. Dia sudah menanggungkan dosa seluruh dunia di atas kayu salib. Dia sudah mati untuk menyelesaikan dosa itu. Bertobat itu apa? Bertobat bahwa dia dahulu adalah berjalan ke neraka, tetapi ketika dia sudah dengar Injil yang benar, dia berbalik dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia meninggalkan segala dosanya. Ketika seorang melakukan itu, maka Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dan 10, di situ ada dua kata pasti akan diselamatkan. Bahkan dalam kitab Roma juga pasal yang ke-8 ayat pertama dikatakan, demikian tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang sudah diselamatkan, ketika seseorang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, maka Yesus Kristus sudah memberikan jaminan untuk dia masuk surga. Oleh sebab itu dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ke-14 dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus masuk dalam hati kita sebagai sebuah jaminan untuk kita mendapatkan seluruhnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita perlu memiliki yang namanya perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu kita dapatkan ketika kita sudah menyerahkan dosa kita ke hadapan Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan dosa kita ke hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita bawa ke sorga. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasalnya ke-14 ayat yang ke-13 berkata, segala perbuatan kita menyertai kita. Nah, bagaimana sikap kita saat ini? Apakah kita mau seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mau takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan takut akan Tuhan merupakan suatu rujukan kepada kita bahwa kita perlu memiliki sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika kita memiliki sikap ini, seorang anak tentu akan taat kepada orang tuanya, dan tentu orang tuanya akan mengasihi dia. So, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi terlebih Tuhan gitu, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita takut akan Tuhan, dan tentu kasih itu sudah Tuhan nyatakan melalui Yesus Kristus. Begitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melakukan yang namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini merupakan bagian dari satu tindakan yang berdasarkan hati kita. Ini adalah suatu pilihan kita. Jangan sampai kita memilih suatu pilihan yang salah, tetapi pilihlah sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari, dan biarlah Tuhan hidup kami senantiasa takut akan Engkau, agar melalui itu semua ada satu bagian yang akan kami dapatkan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Maranatha.